Abu Nawas dan Abu Jahil hampir akur. Perseteruan antara Abu Nawas dan Abu Jahil seakan tiada habisnya. Meskipun berulang kali Abu Nawas mengalah, Abu Jahil selalu saja membuat ulah, sehingga mau tak mau Abu Nawas terpaksa meladeninya. Dan tentu sudah bisa ditebak, Abu Jahillah yang menanggung kekalahan. Akan tetapi dengan kekalahannya ini malah membuat Abu Jahil semakin geram dan berusaha untuk membalasnya. Kabar perseteruan keduanya ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Lalu terbesit di benak sang raja untuk mendamaikan mereka berdua. Maka dipanggillah keduanya ke istana supaya menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, Abu Jahil, kalian berdua ini kan hidup bertetangga. Kenapa sih selalu bermusuhan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi bukan saya yang memulainya. Abu Jahillah yang selalu mengganggu saya. Jawab Abu Nawas. Wah, jangan fitnah kau Abu Nawas, justru kamu yang selalu membuatku jengkel, bantah Abu Jahil. Keduanya pun lalu bertengkar hebat, saling menyalahkan satu sama lain. Sudah, kalau begini caranya kalian berdua tidak akan bisa akur, bentak Baginda Raja. Suasana pun menjadi hening untuk beberapa saat. Kemudian Baginda Raja berkata, "Ya sudah, begini saja. Kalau kalian mau berdamai, akan saya kabulkan 3 permintaan, apapun keinginan kalian." Benarkah Paduka? Bagaimana kalau saya minta emas? Tanya Abu Nawas. Akan aku berikan, asalkan kalian mau berdamai, jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang memang iri dengan Abu Nawas mengajukan syarat kepada sang raja. Paduka, saya mau berdamai dengan Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Apapun yang Abu Nawas minta, saya harus mendapatkan 2 kali lipatnya, ucap Abu Jahil. Bagaimana Abu Nawas? Kamu setuju? Tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, seperti ada sesuatu yang dipikirnya, dan pada akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Baiklah Paduka, tapi bila ada salah satu keinginan saya yang tidak mau diterima Abu Jahil, maka semua hadiah untuknya harus menjadi milikku, jelas Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, dengan senang hati aku menerimanya, sahut Abu Jahil dengan sombong. Kemudian Baginda Raja menanyakan apa keinginan pertama Abu Nawas. Saya ingin dibuatkan rumah yang megah Paduka, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya. Berarti kau Abu Jahil, akan aku buatkan 2 rumah megah untukmu, kata Baginda Raja. Abu Jahil senang bukan kepalang mendengarnya. Sekarang apa keinginanmu yang kedua? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Saya ingin mempunyai 1000 keping emas Paduka, jawab Abu Nawas. Baik, saya penuhi permintaanmu. Dan untukmu Abu Jahil, kamu akan mendapatkan 2000 keping emas, kata Baginda Raja. Seketika Abu Jahil tertawa girang. Dalam hati ia berkata, sekarang aku lebih kaya darimu Abu Nawas, dan dengan kekayaanku ini aku bisa menyombongkan diri di hadapanmu, batin Abu Jahil. Sekarang keinginanmu yang terakhir, apa keinginanmu? Tanya Baginda Raja. Tiba-tiba Abu Nawas berjalan ke arah menara istana dan menaiki menara tersebut yang tingginya 5 meter. Setelah berhasil naik ke atas, Abu Nawas pun terjun ke bawah. Untunglah Abu Nawas baik-baik saja,
hanya kakinya yang lecet-lecet sedikit. Kemudian ia menghampiri Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu itu?" tanya Baginda Raja. "Yaitu tadi keinginan terakhir saya, Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Oh begitu, berarti kau Abu Jahil, kamu harus lompat dari menara yang tingginya 2 kali lipat," ujar Baginda Raja. Abu Jahil yang takut dengan ketinggian menolak melakukannya. "Saya tidak mau, Paduka, saya pilih menara yang tingginya sama," protes Abu Jahil. "Wah, gak bisa gitu dong. Kamu sendiri kan yang minta apapun yang kau inginkan, kamu meminta 2 kali lipatnya," sahut Abu Nawas. "Benar Abu Jahil, bukankah itu syarat yang kamu ajukan sendiri? Kalau kamu menolak melakukannya, berarti semua hadiah yang akan kamu terima menjadi milik Abu Nawas. Dan itu sudah sesuai kesepakatan. Ingat itu Abu Jahil," timpal Baginda Raja. "Kurang ajar Abu Nawas, mana mungkin aku lompat dari ketinggian 10 meter. Itu sih sama saja bunuh diri," gerutu Abu Jahil. Dan akhirnya khayalan Abu Jahil menjadi orang kaya menjadi kandas akibat akal cerdik Abu Nawas. Malahan Abu Nawas yang mendapatkan harta 3 kali lipat dari yang ia minta. Lagian belum apa-apa sudah ada niatan untuk menyombongkan diri kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, di kampung seberang ada seorang rohib yang terkenal religius. Orang-orang di sana menganggap bahwa sang rohib bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Tak pelak dirinya menjadi panutan warga. Banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa, ada juga yang meminta untuk diramal masa depannya. Sang rohib sesumbar bahwa dialah jalan menuju surga. Barang siapa ingin selamat dari siksa api neraka, maka harus menurut apa yang dikatakan oleh sang rohib. Tentu saja, hal ini membuat orang-orang ingin menjadi muridnya. Sang rohib menyebarkan ajarannya bukan hanya di kuil tempat ia menginap, melainkan juga di pasar-pasar yang penuh dengan keramaian. Suatu hari, sang rohib melancong ke daerah Abu Nawas. Ia bermaksud untuk menyebarkan ajaran miliknya. Setelah memasuki gerbang kota Baghdad, ia berjalan menyusuri lorong-lorong kota dengan berpakaian layaknya orang suci. Sang rohib berjalan menggunakan tongkat di tangannya. Karena baru pertama kali memasuki kota Baghdad, ia terlihat kebingungan. Ia tak tahu jalan arah menuju pasar. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk di depan rumahnya terus memperhatikan sang rohib. Hingga timbullah perasaan curiga pada diri Abu Nawas. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, tapi sepertinya dia bukan maling. Masa maling berpakaian seperti orang suci, pikir Abu Nawas dalam hati. Karena penasaran, Abu Nawas pun menegurnya. "Wahai Tuan, sepertinya Anda bukan orang di sini." "Siapa Anda?" tanya Abu Nawas. "Anda benar. Saya memang bukan orang sini. Saya adalah seorang rohib," jawab orang tersebut. "Rohib? Apa itu rohib?" tanya Abu Nawas kembali. "Rohib itu adalah orang yang membimbing manusia menuju jalan ke surga," kata sang rohib menjelaskan. "Oh begitu ya, tapi dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda mau kemana?" tanya Abu Nawas. "Saya mau berdakwah di pasar, tapi saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar," jawab sang rohib.
Mendengar jawaban tersebut, spontan Abu Nawas tertawa. Hal ini membuat sang rohib menjadi emosi. Ia merasa harga dirinya direndahkan. "Kenapa kamu tertawa? Kamu mengejek saya," bentak sang rohib. "Bukan begitu, Tuan. Anda jangan salah paham," balas Abu Nawas mencoba menenangkan. "Lalu kenapa kamu menertawai saya?" tanya sang rohib bertambah emosi. "Begini, Tuan, saya cuma tidak habis pikir. Anda kan mengaku sebagai rohib, orang yang katanya bisa membimbing manusia menuju jalan ke surga. Bagaimana Anda bisa membimbing manusia ke jalan surga, sementara jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu?" celetuk Abu Nawas. Wajah sang rohib mendadak berubah pucat karena menahan rasa malu. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas bikin kapok ulama gadungan. Diceritakan ada seseorang yang mengaku sebagai ulama muncul di tengah-tengah masyarakat. Dia adalah Syekh Faqih Al-Fadil. Gaya penyampaiannya yang mudah dipahami berhasil menarik perhatian masyarakat terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Meskipun ilmunya sering tidak sesuai dengan ajaran Islam dan kedalaman ilmu agamanya terbilang minim. Namun dengan keahlian bicaranya, ia berhasil menciptakan kesan kecerdasan di mata masyarakat. Seiring berjalannya waktu, jumlah masyarakat yang datang ke majelis pengajiannya semakin bertambah. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas penasaran dengan sosok ulama baru tersebut. Akhirnya ia pun berangkat menuju majelis tempat Syekh Faqih mengajar. Sesampainya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul sedang mendengarkan tausiah Syekh Faqih. Abu Nawas pun lalu duduk di tengah-tengah para jamaah. Dengan penuh semangat, Syekh Faqih memberikan ceramah di hadapan para jamaahnya. "Wahai jamaah sekalian, hendaknya kita memahami bahwa sejatinya manusia adalah korban keadaan, bukan hasil dari pilihan. Iblis yang konon terbuat dari api seharusnya tidak merasakan kesakitan saat dibakar di neraka, mengingat keduanya berasal dari elemen yang sama. Terkait dengan surga dan neraka, saya berpendapat bahwa keduanya mungkin tidak nyata, karena tak terlihat dan tak terasa," ujar Syekh Faqih dalam orasinya. Mendengar hal itu, membuat Abu Nawas terperanjat, tak kuasa menahan emosi. Abu Nawas segera bangkit dan melemparkan batu bata tepat mengenai kepalanya. Akibatnya, Syekh Faqih merasa kesakitan dan kepalanya menjadi lebam dan memar. Merasa tak terima dengan tindakan Abu Nawas, Syekh Faqih memutuskan untuk mendatangi istana dan mengadukan masalahnya kepada Baginda Raja. Ia meminta agar Abu Nawas dijatuhi hukuman yang berat. "Cepat panggil Abu Nawas ke sini. Saya ingin mendengar alasan kenapa dia berbuat seperti itu," perintah Baginda Raja kepada para pengawal. Beberapa pengawal pun berangkat untuk menjemput Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas tiba di istana dan menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa yang mendorongmu hingga melukai Syekh Faqih? Apa yang membuatmu begitu marah sampai melakukan kesalahan sebesar ini?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, sesungguhnya orang ini telah berkata di hadapan jamaahnya, katanya neraka tidak bisa menyakiti iblis karena sama-sama terbuat dari api.
Dan ia juga mengatakan, katanya tidak ada surga dan neraka, karena tidak bisa dilihat dan dirasakan. Dia juga berkata bahwa manusia adalah atas paksaan, bukan atas pilihan, kata Abu Nawas. Apakah benar kamu mengatakan itu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. Benar Paduka yang mulia, saya tidak mengingkarinya, karena sesungguhnya hal itu berdasarkan dari pengetahuan dan kenyataan, jawab Syekh Fakih. Kau dengar sendiri kan, dia adalah orang alim dan cerdas, tapi kau malah menyakitinya, ujar Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan hanya menerapkan sesuai dengan 3 pernyataan yang dia sampaikan. Begini saja Paduka, izinkan saya bertanya kepada Syekh Fakih agar Paduka bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, pinta Abu Nawas. Baginda Raja kemudian mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya kepada Syekh Fakih. Hei Fakih, bukankah kau berpendapat bahwa iblis tidak mungkin merasakan sakit saat dibakar api neraka, karena keduanya sama-sama berasal dari api? Aku melontarkanmu dengan batu bata yang terbuat dari tanah liat. Allah menciptakanmu juga dari tanah liat. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan sakit, sementara kalian berdua sama-sama terbuat dari tanah liat? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku merasakan sakit. Apa kau tidak lihat? Kepalaku jadi lebam dan memar karena batu bata yang kau lempar tadi, jawab Syekh Fakih. Jadi, apakah kau merasakan sakit karena batu bata tadi? Tanya Abu Nawas memastikan. Tentu saja sakit sekali. Bahkan aku sampai tidak bisa tidur karena rasa sakit ini, jawab Syekh Fakih. Kalau begitu, coba perlihatkan rasa sakit itu, tanya Abu Nawas kembali. Bagaimana mungkin? Rasa sakit itu kan tidak bisa dilihat, balas Syekh Fakih. Oh begitu. Jadi selama rasa sakit itu tidak bisa diperlihatkan, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti rasa sakit yang kau alami adalah omong kosong. Sama halnya pernyataanmu tadi tentang neraka dan surga. Kau bilang keduanya tidak ada karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, ujar Abu Nawas. Dan mengenai perbuatanku yang melemparimu dengan batu bata, sebenarnya itu semata-mata hanya menerapkan apa yang kau katakan. Kau bilang manusia didasarkan atas paksaan, bukan atas pilihan. Maka tidak ada dosa dan kesalahan bagi orang yang dipaksa. Dan perbuatanku ini atas dasar paksaan, bukan atas pilihan. Kalaulah aku bisa memilih, tentu aku akan memilih untuk diam. Tapi karena menurut pendapatmu, manusia adalah atas paksaan, ya jadi aku terpaksa melempar batu bata itu ke kepalamu, tutur Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas, sang ulama gadungan tak bisa berkata apa-apa dan tak berani mendebatnya. Bahkan Baginda Raja yang semula sempat membela dirinya, kini menjadi murka kepadanya. Akhirnya si ulama gadungan itu tak berani lagi untuk memberikan ceramah palsu di depan masyarakat. Abu Nawas disuruh pidato. Dikisahkan beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di depan orang-orang. Kawan-kawan, aku ada ide. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato.
Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan sulit, usul salah satu dari mereka. Tapi seminarnya membahas tentang apa? Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasai, ujar yang lain. Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan kebingungan. Dengan begitu, dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir. Tutur yang lain. Saya setuju, itu ide yang bagus, kata teman-teman yang lain. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di dalam seminar. Apakah kamu bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai Abu Nawas, makanya kami memintamu yang berpidato. Pinta mereka kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan firasat yang tidak beres dengan tujuan mereka. Tapi kalau ia menolak, mereka pasti akan sesumbar sama orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengecut. Baiklah, aku bersedia. Kapan acara seminarnya? Tanya Abu Nawas. Besok siang Abu Nawas. Jangan sampai tidak datang ya, balas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengar pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilahkan ke atas mimbar. Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit, ujar salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar, ia pun mulai berpidato. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tentu saja kita tidak tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku. Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sejatinya akan mengerjainya menjadi marah dengan ulah Abu Nawas. Mereka lalu mendatangi Abu Nawas dan mempertanyakan sikapnya itu. Kenapa kamu bersikap seperti itu, Abu Nawas? Tanya mereka kesal. Kalian kan mengaku pintar, namun kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato? Ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meninggalkan acara seminar tersebut. Hari berikutnya mereka kembali menemui Abu Nawas. Mereka berpura-pura meminta maaf dan meminta Abu Nawas kembali berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Hari esoknya, seminar diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar, ia pun memulai pidatonya. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tanya Abu Nawas. Iya, kami tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian sudah mengetahui apa yang akan saya katakan, lalu apa gunanya aku berpidato? Cuma buang-buang waktu saja, kata Abu Nawas. Ia pun lantas turun dari mimbar dan berjalan pulang. Para hadirin kembali dibuatnya bingung dengan kejadian tersebut. Susah sekali mempermalukan Abu Nawas. Ada saja cara dia menghindar, kata salah satu dari mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berkata, saya punya ide yang bagus. Begini kawan-kawan, kalau Abu Nawas bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab tidak tahu. Kelompok yang kedua menjawab, ya kami tahu. Pasti Abu Nawas akan kebingungan. Usulan tersebut disambut baik oleh mereka.
Itu ide yang sangat bagus. Saya sangat setuju, sahut yang lainnya. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundangku 3 kali, ucap Abu Nawas. Hari berikutnya para hadirin sudah menunggu Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke atas mimbar dan berpidato. Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan saya katakan? Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini. Sesuai rencana, sebagian kelompok menjawab, "Ya, kami tahu," dan sebagian menjawab, "Kami tidak tahu." Mereka kira mereka berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Ternyata jawaban tersebut tidak membuat Abu Nawas kebingungan. Ia bahkan malah tertawa. Baiklah kalau begitu. Kalian yang belum tahu, silahkan bertanya kepada orang yang sudah tahu, ucap Abu Nawas. Ia pun langsung turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang. Mereka yang berencana membuat malu Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kecerdikannya. Kemudian memutuskan untuk menemuinya kembali. Abu Nawas, kita kan sama-sama tahu, terkadang kita berselisih pendapat dengan kamu. Namun dengan aksimu hari ini, kami sepakat bahwa kamu orang yang memiliki segudang kecerdikan. Tapi kami semua penasaran Abu Nawas, sebenarnya apa sih yang akan kamu katakan? Tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, yang ingin saya katakan, kalian semua sudah tahu, yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku. Betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali. Dari awal pertama kalian datang, aku sudah punya firasat kalau kalian punya rencana tidak baik. Jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian, tapi tiba-tiba kalian memintaku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang kalian minta adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukanku di hadapan orang-orang. Dengar ya kawan, berselisih pendapat itu hal yang wajar. Jangan sampai dijadikan permusuhan, kata Abu Nawas menasihati. Mendengar penuturan Abu Nawas, mereka kaget dan tak menyangka bila Abu Nawas bisa menebak rencananya. Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengerjai orang ateis. Dikisahkan ada seorang ateis berteriak di tengah alun-alun kota Baghdad. Ia berkata bahwa dirinya tak mempercayai adanya Tuhan, dan untuk membuktikan ucapannya, ia akan terjun ke sungai Tigris. Kalau Tuhan memang ada, Dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam, teriaknya di hadapan orang-orang. Maka pergilah ia menuju sungai Tigris dan terjun ke dalamnya. Perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan warga. Ada yang mencemooh, banyak pula yang menghujat. Biarkan saja dia tewas tenggelam, biar tahu rasa, kata beberapa warga. Namun dari sekian banyak orang yang jengkel dengan sikapnya, ternyata ada saja yang merasa kasihan dan hendak menolongnya. Akan tetapi si ateis menolaknya. Aku tidak mau ditolong siapapun, kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap ada itu. Orang yang berusaha menolong pun tak jadi melakukannya. Dasar orang gila, umpat para warga yang menyaksikan.
Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai, si ateis mulai kelelahan, tapi ia tetap pada pendiriannya. Sementara Abu Nawas yang baru pulang dari pasar melihat banyak orang berkerumun di tepi sungai. "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Kemudian Abu Nawas diberitahu perihal perilaku orang ateis yang ingin menguji adanya Tuhan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas lalu menghampirinya. "Mau apa kau kemari? Jangan tolong aku. Aku hanya mau ditolong oleh Tuhan," teriak si ateis. "Siapa juga yang mau menolongmu? Aku hanya ingin memberitahu bahwa Tuhanku mengatakan padaku bahwa Dia sudah menunggumu di alam kematian dan katanya sudah ingin menyiksamu," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, si ateis menjadi gemetaran. Ia pun berusaha menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam. Akan tetapi, karena sudah kelelahan, usahanya hanya sia-sia. Tubuhnya mulai hanyut tenggelam. "Tolong aku Tuan, selamatkan aku," pinta si ateis kepada Abu Nawas. "Maaf, aku bukan Tuhan," jawab Abu Nawas. Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam, barulah Abu Nawas menariknya dan dibawanya ke daratan. Ketika si ateis tersadar dari pingsannya, ia pun bertanya, "Di mana aku? Apakah aku di alam kematian?" tanyanya penuh penasaran. "Lain kali kalau kau berbuat demikian, aku akan membiarkanmu," bentak Abu Nawas. Si ateis pun akhirnya meminta maaf dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Abu Nawas menjadi arsitek ulung dadakan. Dikisahkan, Abu Nawas melakukan pengembaraan menyusuri daerah-daerah yang tak pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di suatu kampung yang rata-rata penghuninya orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit, karena terpisah oleh sungai yang besar yang tak ada jembatan penyeberangan. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai di kampung tersebut. Melihat ada orang asing datang di kampungnya, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi kala itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan jembatan. Abu Nawas pun menyarankan agar tiap-tiap warga dimintai sumbangan. "Wahai Tuan Abu, penduduk kami rata-rata orang miskin. Untuk makan saja susah Tuan," kata mereka memberitahu. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terdiam. Benar juga ya, mereka adalah penduduk miskin. Kalaupun membangun jembatan sendiri, itu juga tidak mungkin, sebab mereka nggak tahu caranya, pikir Abu Nawas. Tidak lama kemudian, muncullah ide cemerlang di otaknya. "Sebenarnya gampang. Untuk bisa menyeberangi sungai, kalian gak perlu membangun jembatan. Kalian cukup membuat sungai itu menjadi dangkal," tutur Abu Nawas. "Terus gimana caranya Tuan?" tanya mereka. "Caranya mudah sekali. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Dengan begitu, sungai akan menjadi dangkal dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan," jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius.
Ia penasaran dengan langkah selanjutnya. "Tuan Abu, apa Tuan yakin itu akan berhasil?" tanya pemimpin kampung. "Oh ya pasti, dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan. Dan yang penting kalian tidak perlu mengeluarkan uang," jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga supaya mau menuruti saran tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, para warga dengan semangat mulai menggali pasir yang ada di tengah sungai dan dipindahkannya ke tepian. Setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung dangkal. Bahkan ukurannya justru semakin melebar. Hal ini membuat warga frustasi. "Bagaimana ini Tuan Abu? Usulanmu justru membuatnya semakin buruk. Coba lihat, sungainya menjadi semakin lebar dan makin susah untuk dilintasi," kata para warga mengeluh. "Tenang saja, teruskan saja pekerjaan kalian. Nanti juga akan membuahkan hasil," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan pasirnya Tuan? Kemana lagi harus diletakkan?" tanya mereka. "Oh, soal pasir biar aku yang mengurus. Nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu, dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan diadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. "Percuma kami mengikuti saranmu Tuan Abu. Sudah sebulan tapi nggak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu. Tapi apa hasilnya?" kata para warga emosi. "Tenang, sabar dulu. Ini aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan gunakan uang kalian untuk membangun jembatan," balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang banyak sekali, mereka pun menjadi heran. Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. "Tapi dari mana uang itu Tuan Abu? Kami tidak merasa memilikinya," tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya itu adalah hasil menjual pasir yang mereka gali selama sebulan ini. "Kalian ingat kan orang yang setiap hari mengambil pasir? Nah, dia itu pembelinya," terang Abu Nawas. Seketika para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena berkat usulan Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan. Cara Abu Nawas membuat maling ngaku. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dengan membawakan secangkir teh hangat. "Wahai suamiku, sepertinya ada yang sedang kau pikirkan," kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang sedari tadi melamun segera menyahut ucapan istrinya. "Iya nih, aku ingin berkurban di hari raya Idul Adha, tapi kan uangku cuma sedikit," balas Abu Nawas. "Idul Adha kan masih setengah tahun lagi. Beli saja anak domba, tentu harganya lebih murah. Nanti kalau pas Idul Adha, anak domba tersebut pasti sudah besar," ujar sang istri menyarankan. "Wah, benar juga katamu," timpal Abu Nawas. "Baiklah, aku akan ke pasar hewan sekarang juga," sambungnya. Sesampainya di pasar hewan, Abu Nawas lalu mencari anak domba yang harganya sesuai dengan isi kantongnya.
Waduh, susah tuan, kalau mencari anak domba dengan uang segitu. Kalau tuan mau aku ada, tapi anak dombanya kurus, kata si pedagang. Coba mana, aku mau lihat dulu, pinta Abu Nawas. Si pedagang lalu memperlihatkan anak domba kurus miliknya. Wah, kurus sekali, dan tubuhnya juga kecil dibanding anak domba pada umumnya, kata Abu Nawas. Bagaimana, apa tuan berkenan? Tanya si pedagang. Mulanya Abu Nawas ragu, tapi karena hanya domba ini yang bisa didapatkan, mau tak mau ia terpaksa membelinya. Ia pikir kalau dirawat dengan baik dan dikasih makan yang banyak, anak domba tersebut pasti akan menjadi besar dan gemuk. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas segera membawa pulang anak dombanya. Wahai istriku, ini aku mendapatkan anak domba, ucap Abu Nawas. Sang istri pun ikut gembira melihatnya. Engkau harus rajin memberinya makan, jangan sampai telat, biar anak domba ini menjadi gemuk, pesan sang istri. Abu Nawas lalu membuat kandang di samping rumah untuk tempat tidur anak dombanya. Tapi untung tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak. Belum 2 hari Abu Nawas memelihara dombanya, tiba-tiba anak domba itu hilang dicuri orang. Dapat dibayangkan betapa sedihnya hati Abu Nawas. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Ia melihat ada seseorang mencurigakan mendekati kandang. Lalu si pencuri mengambil anak domba dan langsung membawanya kabur. Abu Nawas berusaha mengejarnya, namun si pencuri telah jauh menghilang. Sebenarnya Abu Nawas sempat mengenali wajah si pencuri. Dia tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Abu Jahil. Namun karena Abu Nawas tak punya cukup bukti, ia tak berani gegabah menuduhnya. Tega benar Abu Jahil, padahal aku membelinya dengan susah payah, sesal Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian memutar otaknya untuk menjebak Abu Jahil. Seminggu pun berlalu, Abu Nawas masih belum juga menemukan solusinya. Suatu hari, datanglah Tuan Hamid ke rumahnya. Wahai Abu Nawas, nanti malam jangan lupa datang ke rumah ya. Aku akan mengadakan syukuran, tutur Tuan Hamid. Insya Allah Tuan, aku akan datang. Tapi ngomong-ngomong siapa saja yang diundang Tuan? Tanya Abu Nawas. Kamu, Tuan Hakim, dan Abu Jahil, jawab Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid pun berlalu. Setelah mendapat undangan dari Tuan Hamid, terbesit ide yang cemerlang untuk menjebak Abu Jahil. Saat malam tiba, Abu Nawas pun berangkat ke rumah Tuan Hamid. Ternyata Tuan Hakim dan Abu Jahil telah berkumpul di sana. Abu Nawas langsung disambut Tuan Hamid dan dipersilahkan duduk di depan meja makan. Abu Nawas kemudian duduk bersama Abu Jahil dan Tuan Hakim. Hei Abu Nawas, aku dengar anak dombamu dicuri maling ya? Kasihan sekali kamu, ledek Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Nawas diam saja tak menanggapinya. Wah, benarkah itu Abu Nawas? Memangnya kapan kejadiannya? Tanya Tuan Hakim. Benar Tuan Hakim, kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu, jawab Abu Nawas. Tak lama kemudian, dari dalam rumah Tuan Hamid membawakan sop kambing dan dihidangkan di meja makan. Wah, kelihatannya ini sedap sekali. Aku sudah tak tahan untuk memakannya, teriak Abu Jahil kegirangan.
Kalau melihat sop kambing yang lezat ini, aku teringat anak dombaku yang hilang, ujar Abu Nawas mengawali bualnya. Tapi sayang, anak dombaku hilang dicuri orang. Padahal Abu Nawas sengaja menghentikan ucapannya. Padahal apa Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim penasaran. Padahal anak domba kepunyaanku itu tidak ada bandingannya di seantero Baghdad ini. Badannya gemuk, matanya bersinar, dan bulunya lebat bagaikan sutra. Siapa saja yang melihatnya pasti ingin memilikinya. Lanjut Abu Nawas. Waduh, sayang sekali aku belum melihatnya, ujar Tuan Hakim mengomentari cerita Abu Nawas. Itu belum seberapa, Tuan Hakim. Di saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bisa mendendangkan qasidah, ucap Abu Nawas melanjutkan bualannya. Mendengar itu, Tuan Hakim dan Tuan Hamid menjadi semakin tercengang. Mereka berdua merasa sangat kagum. Tapi di situasi semacam itu membuat Abu Jahil menjadi panas hatinya. Sebab ia tahu persis bahwa anak domba Abu Nawas sama sekali tidak seperti yang diceritakan. Abu Jahil merasa tak terima apabila Abu Nawas disanjung karena cerita bohongnya. Hingga Abu Jahil tak sadar sampai ia keceplosan. Dasar pembual, jangan percaya. Abu Nawas telah membohongi kalian dengan cerita palsu, teriak Abu Jahil. Tuan Hakim dan Tuan Hamid menanggapi ucapan Abu Jahil. Wah, yang benar yang mana nih? Abu Jahil bilang ceritamu palsu? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Untuk apa aku cerita palsu? Andai saja anak dombaku masih ada, pasti Tuan Hakim akan percaya, jawab Abu Nawas memancing. Iya sih, benar juga, balas Tuan Hakim membenarkan ucapan Abu Nawas. Namun lagi-lagi Abu Jahil semakin panas dibuatnya. Apalagi dengan mudahnya Tuan Hakim percaya dengan bualan Abu Nawas. Tuan Hakim, cerita Abu Nawas itu palsu, jangan mudah percaya, protes Abu Jahil. Memangnya apa buktinya kalau cerita Abu Nawas itu palsu? Tanya Tuan Hakim. Ya, sebab anak dombanya itu ada padaku. Tuan Hakim mau melihatnya? Ayo sekarang ke sana, jawab Abu Jahil. Nah, sekarang terungkap sudah siapa sebenarnya pencuri anak dombaku, teriak Abu Nawas. Spontan muka Abu Jahil berubah menjadi pucat. Ia tak menyadari bahwa bantahannya terhadap cerita Abu Nawas justru membuka kedok dirinya. Ternyata Abu Nawas dan Tuan Hakim telah bekerja sama membuat skenario untuk menjebak Abu Jahil. Tuan Hakim pura-pura percaya dengan cerita Abu Nawas yang tak masuk akal. Itu semua semata-mata agar Abu Jahil masuk ke dalam perangkapnya. Hei Abu Jahil, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas, dan kamu siap-siap menerima hukuman, bentak Tuan Hakim kepada Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil mengembalikan anak domba tersebut dan menjalani hukuman penjara selama 3 tahun. Karena berkelakuan baik, hukuman Abu Jahil dipotong menjadi 3 bulan. Abu Jahil menjadi sakti. Dikisahkan, Abu Jahil baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang janda yang cantik. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas main ke rumahnya untuk mengucapkan selamat. Tak lupa ia juga membawa hadiah atas pernikahan Abu Jahil. Maaf Abu Jahil, aku baru bisa datang. Belakangan ini aku sering dipanggil ke istana, kata Abu Nawas. Tidak apa-apa, silakan duduk Abu Nawas, balas Abu Jahil.
Ketika mereka berdua tengah asyik ngobrol, tiba-tiba istri barunya keluar dari kamar dan berkata manja kepada Abu Jahil, "Duhai suamiku, mataku sakit." Abu Jahil pun segera menghampiri sang istri dan mencium kedua matanya. "Gimana, sakitnya udah mendingan?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku sudah tidak merasakan sakit," jawab istrinya manja. "Tapi tanganku masih sakit suamiku," kata sang istri. "Kenapa dengan tanganmu?" tanya Abu Jahil khawatir. "Tadi waktu nyuci kayaknya kesleo," jawab istrinya. "Tangan mana yang sakit? Biar aku cium," ujar Abu Jahil. Sang istri pun memberikan tangan kanannya, lalu oleh Abu Jahil diciumnya tangan tersebut. "Gimana? Sakitnya sudah hilang kan?" tanya Abu Jahil. "Iya, sudah hilang," jawab istrinya penuh manja. Ia pun lalu kembali masuk ke dalam kamar, sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu merasa takjub dengan kesaktian Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, aku tidak menyangka, ternyata kau sakti juga ya. Hanya dengan menciumnya saja semua penyakit bisa langsung sembuh," kata Abu Nawas. Abu Jahil tersenyum bangga dengan pujian yang ia terima. "Oh iya Abu Jahil, kebetulan aku juga sedang menderita suatu penyakit. Maukah kau menyembuhkanku?" pinta Abu Nawas. "Bisa saja, beritahu aku apa penyakitmu?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, selama ini aku menderita ambeien. Tolong cium pantatku supaya penyakitnya langsung hilang," kata Abu Nawas memohon. Sontak Abu Jahil menjadi emosi. Ia pun segera mengusir Abu Nawas dari rumahnya. "Pergi kau, dasar orang gila," bentak Abu Jahil. Seketika Abu Nawas lari terbirit-birit meninggalkan Abu Jahil.